الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. اللهم صل وسلم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul amali salihi inda fasadiz zaman. Pahalanya amal saleh ketika rusaknya zaman. Di memahami bab ini kita usaha untuk berpikiran yang lebih luas. Di secara umum ada dua kelompok hadis dari Nabi yang cerita mengenai umat ini, dan sebagian dari kedua kelompok ini telah kita baca dalam kitab Majar Robih atau dalam pelajaran kita hadis-hadis dari kelas-kelas daurah khususnya, yang mana satu kelompok hadis menerangkan anugerah-anugerah Allah yang telah Allah putuskan akan diberikan kepada umat ini. Datangnya persatuan dengan datangnya Imam Mahdi, kemenangan, datangnya persatuan selepas umat pecah belah dipimpin oleh Nabi Isa, tertolongnya umat kepada menghadapi seluruh musuhnya zaman Imam Mahdi, pertolongan Allah kepada umat zaman Nabi Isa, siapa yang tidak ikut tidak boleh tinggal di dunia ini, pertolongan pada umat terbunuhnya Dajjal, pertolongan kepada umat dengan hancurnya Ya'juj Ma'juj, anugerah Allah kepada umat. Begitu banyak keberkahan datang di akhir zaman, buah-buah berbuah yang begitu menakjubkan. Delima satu yang biasanya dimakan satu orang kadang-kadang kurang, ini delima satu bisa dimakan ratus-ratus orang. Perut mereka nggak muat, sampai satu delima kulitnya itu bisa untuk tenda. Sekelompok hadis yang lain cerita mengenai ujian-ujian Allah yang akan terjadi kepada umat, bedanya pendapat, terjadi banyak pertempuran, pembunuhan, bahkan mantunya Nabi Sayyidina Ali akan terbunuh, mertuanya Nabi Sayyidina Umar akan terbunuh, kemudian cucunya Nabi Sayyidina Husain akan terbunuh,
kemudian akan muncul nabi palsu, kemudian akan muncul al-haraju wal maraju, hiruk pikuk kekisruhan sampai orang bunuh-bunuhan, belum lagi munculnya dajjal, sekian banyak umat ikut dajjal. Maka dari kedua hadis ini kita ambil tengah-tengah, yaitu kurang lebihnya setiap zaman itu memang ada ujiannya, sekaligus ada yang lulus dari ujian-ujian tersebut. Setiap zaman ada sebagian kelompoknya umat yang begitu rusak, tapi di waktu yang lain ada yang sebagian umat begitu baik sampai mirip-mirip dengan para sahabat. Karena dunia ini luas, mungkin di pojok sana kondisinya berbeda dengan di tengah sana, di tengah sana kondisinya berbeda di sisi sana. Maka rusaknya zaman itu yang disebutkan dalam hadis tidak menunjukkan dunia ini semuanya rusak, gitu ya. Karena begitu Nabi Isa turun di zaman yang Dajjal sudah merajalela, itu Nabi Isa dikejutkan ketemu umat akhir zaman yang iman dan amalnya seperti sahabat. Masya Allah. Maka mandang hadis-hadis itu harus dengan pandangan waspada, karena ada fitnah-fitnah, sekaligus juga pandangan berharap karena mengingat hadis-hadis yang memberikan harapan-harapan. Itu baru namanya pelajar yang adil. Tidak boleh diberi kaidah umum, ini zaman sudah zaman edan, kalau saya nggak ikut edan nggak dapat bagian. Berarti kamu pengen ikut kelompoknya orang edan. Nggak begitu itu. Maka bisa aja sama-sama santri Al-Fatah, kondisi kampungnya beda-beda. Untuk kampung si fulan ini ujiannya harus beradab dengan orang-orang soleh yang di sana, karena banyak orang soleh. Di kampungnya si fulan harus hati-hati karena di sana ada fitnah-fitnah kemaksiatan, maka dia harus hati-hati, banyak puasa, banyak ini, banyak itu. Di zaman yang sama, tetapi ujiannya karena daerahnya berbeda bisa berbeda. Maka inda fasadi ummati, umatnya Nabi ini luas, bisa saja itu di sebagian daerah umatnya baik-baik, di sebagian daerah pas itu terjadi kerusakan. Bahkan di Madinah pun zaman Nabi masih hidup, di Madinah pun ada dua kelompok. Kelompok yang ikut grupnya Nabi namanya sahabat, kemudian kelompok yang kedua yang tidak ikut grupnya Nabi di Madinah namanya munafikin. Maka munafikin sejelek-jeleknya orang dan sejelek-jeleknya orang yang nanti di neraka itu ada di zaman Nabi di Madinah. Itulah ujian. Jadi di Madinah pun ada pojok-pojok yang di sana ada kerusakan yang luar biasa. Akhirnya kita mandang memang dunia ini ujian. Kadang-kadang kita ini buat satu usaha kebaikan di kampung kita, sudah sekian banyak yang ikut kita, ada beberapa gelintir orang yang nggak setuju mencemooh kita, kita sudah susahnya setengah mati. Kita sampai merasa ini orang ini memang nggak tahu diri, orang ini memang nggak dapat hidayah, kita marah-marah. Itu bukan zaman sekarang aja, zaman Nabi masih hidup dunia ini memang ujian. Ada orang-orang yang tidak bisa diprogram, bahkan mengganggu program Madinah. Ya kalau di grup mereka ya kerusakannya maksimal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka kalau orang di grup itu kok bisa amal agama, ya ini orang yang pilihan. Wallahu a'lam bishawab, itu diantara sebagian pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, ibadatun fil harji ka hijratin ilayya, rawahu Muslimun.
ibadatun mengerjakan ibadah fil harji di dalam kondisi terjadinya perbedaan dan terjadinya hal-hal yang mengguncangkan. Kahijratin ilayya, pahalanya adalah seperti hijrah kepada aku, dan pahalanya hijrah kepada Nabi adalah jaminan surga. Pahalanya hijrah kepada Nabi dijamin surga. Al-harju fi iskari ra, dengan sukunnya ra, huwa al-ikhtilafu adalah perbedaan, wal fitanu dan perkara-perkara yang mengguncangkan. Nabi bersabda, kurang lebih mafhumnya, afdalu biqa'il ardi masajiduha wa aswa'uha aswaquha, atau kama ja'a fil hadis. Paling baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan paling buruknya adalah pasar-pasarnya. Nah, wujudnya masjid dan wujudnya pasar itu selalu saja satu masa. Masjidnya di sini, pasarnya di depan sana. Nah, di pasar itu paling jelek. Ya, itu kan masuk pasar, masuk tempat paling jelek kan berarti. Kalau orang buat amal di pasar berbeda dengan orang buat amal di masjid. Kalau amal di masjid, di antara yang dijanjikan dilipatkan 10 kali. Jadi kalau orang doa masuk pasar dilipatkan berapa? 1 juta kali. Karena ini ibadah di tempat yang nggak mendukung. Ini juga tempat fitnah, tempat kegoncangan. Ada kesempatan nipu, kesempatan melihat yang tidak mahram, kesempatan penyelewengan macam-macam. Itu tempat fitnah. Jadi kalau kita mandangnya begitu, itu kan akhirnya tidak menyalahkan zaman. Ya salahnya kamu cari tempat-tempat fitnah. Di pondok, di program baik-baik kok ngeluyur, akhirnya sampai pasar, sampai mall, sampai kolong jembatan dan sebagainya. La ilaha illallah. Gambarannya begitu itu. Jadi ada tempat islah masajiduha, ada tempat fasad, diantaranya adalah aswak. Tapi orang kok di aswak, dia ini di pasar-pasar kok buat amalan, ini pahalanya lipat dengan amalan di masjid sampai kelipatannya itu 1000 kali lipat, apa 100 kali 1000 lipat. Masya Allah, 10 dengan 1 juta. Ini mirip-mirip seperti itu. Akhirnya kita jadi longgar pandang sabda Nabi. Oh ternyata begitu toh. Bukan saya pandang nanti zaman tambah jelek lagi, zaman tambah jelek lagi. Seperti berlaku umum, tidak. Mulai kapan kamu memperlakukan itu dengan perlakuan umum? Nanti memutus asakan orang. Wa kharraja Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Barang siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka bagi dia adalah pahalanya orang yang mati syahid. Nah, apakah ini khusus zaman rusak? Tidak. Mulai zaman Nabi pun ada daerah itu yang rusak suasananya, atau pojok kampung yang rusak. Kok dia di sana masih tamasuk bi umat dengan arahan Nabi? Ya dia dapat hadis ini juga. Ketika Nabi hijrah di Madinah, di Mekah masih tinggal orang-orang yang dalam suasana fitnah. Jadi mereka bersiteguh pegang dengan arahan Nabi, sunnah Nabi, jalannya Nabi, maka dapat ini juga. Jadi man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati itu sudah berlaku ketika Nabi masih hidup juga. Nah ini akhirnya nggak ada hadis berlakunya itu nunggu Nabi wafat, nunggu zaman rusak. Zaman Nabi ada pun ada kerusakan-kerusakan, bahkan kerusakan yang sangat fatal, yaitu munculnya gerakan para munafikin. Itulah dunia baina muftaraqit tariq, di perempatan jalan.
Kita ini suruh milih yang benar apa yang batil, yang benar dan yang batil. Bahkan badan kita ini terbagi separuh-paruh, separuh ngajak ke surga, separuh ngajak neraka. Coba kita renungi, otak kita pun ya terbagi juga. Masya. Pemikiran kita ini terbagi juga, mata kita juga terbagi juga. Pengen lihat Quran, ingin lihat santri putri lewat. Ya. Di dalam diri kita ini juga terjadi al-haraju, terjadi ikhtilaf dan guncangan-guncangan. Nah, kalau kita yang kita pegang arahan agama ini, kita ini dapat pahala yang lipat-lipat. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ada orang tuh derajat dia di sisi Allah setiap saat tuh melebihi malam Lailatul Qadar, waktu Ramadan, waktu orang fisabilillah. Karena dia ini punya sikap-sikap yang begitu mulia di dalam menghadapi dirinya dari dalam ataupun lingkungan yang di luar badannya, itu dengan sikap-sikap yang mulia, dengan sikap-sikap yang tepat. Sama-sama ngajinya, sama-sama majelisnya, tapi karena sikapnya berbeda, akhirnya derajatnya bisa sangat-sangat berbeda. Sama-sama ngajinya dengan Nabi, satunya ikut arahan Nabi disertai yakin, satunya bolosan kemudian nggak dengar malah ngarang sendiri, satunya gelarnya sahabat, satunya gelarnya munafikin. Ini di suasana yang sama, suasana tarbiyahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pahami hadis ini dimulai dari pergulaan yang di hati kita masing-masing. Di atas hati kita ini ada dua pembisik yang terus-terusan bisik kita. Satunya malaikat, satunya syaitan. Terus di diri kita ini tempat pertempuran. Belum lagi dalam diri kita ada fitrah. Fitrah itu semacam asli kita diciptakan, yaitu atas kesucian, atas tauhid. Sekaligus di tubuh kita ada nafsu yang menyertainya, pengennya nyeleweng aja, la ammaratun bisu. Yang ini bukan setan, memang diri kita. Namanya nafsu itu diri kita, ya keinginan-keinginan kita itu. Di keinginan kita ini mengajak kita rata-rata kepada keburukan, kemudian asli kejadian kita mengajak kita kepada kebaikan. Diri kita ini tempatnya medan jihad. Maka ada istilah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Maka ada istilah sufi, orang yang usaha membersihkan kehidupannya, zahir batinnya dari hal-hal yang tidak menguntungkan. Tasawuf usaha untuk ke arah sana itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada